Penyelenggaraan pemilu naik, penyelenggara pemilu akan setengah mati. Sementara pejabat kepala daerah ini tidak dipilih oleh proses demokrasi, tetapi dia ditunjuk oleh kemauan pemerintah dari pusat. Selamat malam pemirsa podcast Inspirator Pontianak Majaya di mana berada, termasuk di Bau-Bau, Buton, dan sekitarnya. Malam ini kita masuk pada season keempat. Setelah beberapa waktu lalu, kami melakukan kegiatan yang sama di Mes Bupati Buton. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat pula. Di hadapan saya berada sahabat saya. Beliau adalah salah satu praktisi demokrasi di Kota Bau-Bau, Bung Jusni ya. Selamat malam. Selamat malam. Tema kita malam ini adalah dinamika demokrasi di Indonesia dengan hadirnya penjabat bupati, wali kota atau gubernur. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebuah gambaran-gambaran tentang dinamika kehadiran pejabat bupati atau wali kota. Sebab biasanya di era tahun politik, itu kehadiran PJ merupakan bagian dari faktor terpenting sesuai dengan tugasnya dalam mensukseskan pemilu di daerahnya. Pemilu dalam artian pilkada, pilgub maupun pilwali. Nah, malam ini akan kita coba berdiskusi bersama praktisi demokrasi Kota Bau-Bau, Bung Jusni, seperti apa yang berada dalam benak beliau tentang dinamika demokrasi tersebut terhadap posisi atau kedudukan seorang pejabat wali kota atau bupati. Saya mohon kesediaannya Pak Bung Jusni. Ya. Terima kasih Bung Tony. Memang dengan hadirnya paradigma baru tentang pemerintahan di Republik ini dalam rangka pemilu serentak se-Indonesia, tentunya akan disikapi dengan beberapa hal yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, di mana pemerintahan yang sudah berakhir tentu akan mengalami kekosongan. Di saat terjadi kekosongan inilah maka sejak tahun 2022 dan kekosongan itu akan berlanjut di 2023 dan pada akhirnya akan terjadi pemilu serentak di tahun 2024. Tentu akan lahir penjabat kepala daerah dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan, sehingga proses jalannya pemerintahan di daerah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan kemauan undang-undang itu sendiri dalam rangka menjawab harapan-harapan masyarakat dan harapan-harapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa PJ atau pejabat kepala daerah di Indonesia tahun 2022 itu kurang lebih 101 dan di tahun 2023 ini akan hadir PJ sebanyak sejumlah 171. Nah, ini akan membawa peta politik di daerah untuk melakukan penyesuaian dengan lahirnya pejabat-pejabat kepala daerah. Sementara pejabat kepala daerah ini tidak dipilih oleh proses demokrasi, tetapi dia ditunjuk oleh kemauan pemerintah dari pusat. Nah, ini akan mempengaruhi perlakuan politik di daerah, khususnya para kontestasi politik, para
pelaku politik di daerah untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian. Sementara yang akan duduk di pemerintahan ini atau PJ ini adalah pasti dan jelas adalah ditunjuk oleh pemerintah pusat berasal dari unsur birokrasi TNI dan Polri. Kalau kita melihat dari Undang Kepmendagri nomor 4 tahun 2023. Nah, inilah yang akan disiasati oleh seluruh daerah, bagaimana yang harus disikapi oleh daerah itu sendiri melihat peta demokrasi hari ini. Tapi yang perlu kita yakini bahwa terlepas pro dan kontra hari ini, lahirnya PJ ini atau pejabat kepala daerah ini tentu membuka ruang baru untuk kesegaran politik demokrasi di daerah. Karena kalau dijabat oleh incumbent, itu kita sudah bisa garansi kemenangan. Sementara kalau dijabat oleh PJ atau penjabat kepala daerah, intervensi incumbent itu hampir tidak kelihatan. Tapi semua adalah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih. Nah, good government akan berjalan, tapi ini nanti kita lihat proses yang akan menjawab itu. Tetapi prinsipnya hari ini akan kita lihat bahwa antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota terjadi yang namanya kolaborasi government. Sehingga penunjukan para PJ ini kita lihat bahwa itu terhierarkis, tersistematis, dan terstruktur dalam rangka menjawab harapan-harapan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Mungkin itu seperti itu kelihatan saat ini. Posisi PJ di depan kancah politik ya atau di masyarakat itu dia menjadi posisi yang seksi, yang strategis, sehingga orang berasumsi bahwasannya PJ itu adalah bagian dari titipan-titipan pemerintah pusat terkait dengan urusan-urusan partai politik yang besar. Nah, oleh karena itu, kenapa PJ itu menjadi sebuah kursi yang greget bagi pemain-pemain politik di daerahnya masing-masing? Kira-kira menurut kita bagaimana itu? Itu makanya saya katakan tadi, terlepas dari pro kontra. Ya. Kalau kita melihat progres lahirnya para penjabat kepala daerah ini, saya yakin akan lebih fleksibel para pelaku politik dalam mengharapkan pesta demokrasi ini berjalan normatif dan berjalan sesuai dengan harapan dibanding dengan incumbent. Karena kalau incumbent, seluruh aparatur di daerah, seluruh instrumen di daerah sudah dikuasai. Tapi dengan lahirnya PJ akan mengurai sedikit kekuatan incumbent yang selama ini bertahan. Nah ini berarti peluang-peluang kompetitor baru, peluang-peluang dari para pemula itu lebih fleksibel dibanding dengan adanya para incumbent yang selama ini. Nah, ruang ini saya pikir tentu akan menjadi irama tersendiri dalam menyahuti tuntutan demokrasi ke depan. Nah, kalau kita melihat gerakan infrastruktur politik, ada partai politik, ada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kekuatan politik. Ah, ini pasti mereka akan beralibi baru, karena menjadi kekhawatiran awal kan kekuatan incumbent kan akan berkurang. Berarti proporsi kekuatan politik baru akan muncul. Dan mudah-mudahan saya yakin bahwa lahirnya para PJ akan membuka ruang baru tentang wawasan demokrasi Indonesia ke depan. Nah, kalau kita melihat yang paling urgent adalah, makanya tadi saya katakan adanya kolaborasi government, bahwa penciptaan namanya kolaborasi bahwa tersistem dari pusat sampai daerah. Sementara tugas PJ sama dengan bupati definitif. Hanya yang diuntungkan di sini bagi PJ
adalah bagaimana dia mensukseskan pesta demokrasi sehingga terlaksana secara aman, tertib, dan dapat menyahuti harapan-harapan rakyat. Ini yang perlu dikedepankan mungkin Bang Tony. Dengan demokrasi ini di dalam menjawab harapan-harapan rakyat. Karena demokrasi hanya dengan melalui demokrasi kita bisa menjawab kebutuhan apa sih yang diharapkan oleh rakyat itu terhadap pemimpinnya. Yang mendekatkan pemimpin dengan rakyat adalah sistem demokrasinya. Dan demikian juga sebaliknya. Mungkin itu gambaran awal, Bang. Oke, pemaparan kita bahwasanya yang mendekatkan diri antara masyarakat ya. Dengan PJ-nya adalah sistem. Ya. Nah, sementara di sisi lain sistem politik yang berada di Indonesia sekarang dalam keadaan tidak jelas ya. Saya katakan tidak jelas bahwasanya kenapa? Sistem apa sih yang dipakai? Karena kenapa? Kehadiran PJ itu dia menjadi satu magnet bagi partai-partai penguasa atau partai-partai besar. Nah, sementara di sisi lain PJ harus pandai menempatkan dirinya sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemilu yang bersih. Ya kan? Nah, saya melihat dalam tanda kutip hampir saja semua kelompok-kelompok politisi atau kelompok-kelompok partai politik mengatakan bahwasanya PJ itu bagian dari saya. PJ itu kelompok ini, lahir dari kelompok ini. Nah, ini juga yang menjadi sebuah keraguan proses demokrasi di sebuah wilayah yang tidak dilandasi independensi PJ terhadap kelompok-kelompok partai politik yang ada di dalamnya. Nah, mengapa asumsi seperti ini lahir? Sementara kita menginginkan bahwasanya kehadiran PJ itu benar-benar dia independen full. Para pejabat kepala daerah ini memang dia bukan praktisi politik. Kalaupun dia ada para pihak yang berada di garda politik ingin membangun silaturahim, itu sah-sah saja. Tidak ada sebuah kekuatan yang bisa mengatakan dirinya bahwa dia adalah sumber donasi atau dia mempengaruhi secara detail tentang kekuatan pemerintahan para pejabat politik. Itu sah-sah saja. Sepanjang komunikasi politik itu tidak mencerminkan keberpihakan para pejabat kepala daerah. Dan saya yakin juga komunikasi para pejabat kepala daerah adalah dalam rangka menjamin kebenaran hukum. Dalam hal ini legal strike. Kenapa kita katakan begini? Karena dalam rangka dia mau ingin legalkan kegiatan produk hukum yang dia ciptakan untuk mendukung proses demokrasi, tentu dia akan berinteraksi dengan langsung dengan KPU, penyelenggara pemilu, dan dia berinteraksi langsung dengan kekuatan politik di daerah. Dan sebagai catatan buat kita, yang pertama bahwa daerah itu adalah hari ini, walaupun dia sifatnya penjabat, dia adalah kepala daerah. Maka dia adalah pembina politik di daerah. Sehingga kalau dia mendekatkan diri dengan kekuatan politik di daerah, saya pikir sah-sah saja. Baik itu kekuatan politik yang bersinergi dengan pemerintahan daerah atau langsung ke provinsi maupun politik yang ada di pusat, partai politik. Karena dia pembina politik di daerah. Mau tidak mau, konteks politik yang melekat sebagai jabatan politiknya dalam rangka pembinaan politik kerakyatan. Government bukan hanya dari sisi pemerintah, dari secara hierarki dari atas ke bawah, tetapi dia harus juga melebar. Di situ ada Forkopimda, di situ ada penyelenggara pemilu, di situ ada kontestasi pemilu. Nah, ini harus dia bangun oleh PJ. Kalau tidak, maka akan dia stagnan ini. Sementara yang kita harapkan tidak terjadi stagnasi dalam rangka penyelenggaraan demokrasi pemilu 2024.
Kalau tidak terjadi stagnasi, berarti kolaboratif dalam rangka menjamin legal trust penyelenggaraan pemilu nanti. Penyelenggara pemilu akan setengah mati. Nah, di mana alat kontrolnya? Maka kemampuan kepala daerah bersama-sama dengan partai politik, bersama-sama dengan penyelenggara, bersama-sama dengan Forkopimda untuk mengawal bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 adalah dalam rangka menjamin kebenaran hukum di bumi Indonesia. Karena anggaran perubahan sudah harus difinalisasi berapa proporsi untuk tahapan pemilu, karena tahapan pemilu sudah berjalan. Kemudian penyelenggaraan pemilu, pilpres, pemilihan DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota di awal Februari sudah berjalan. Bagaimana kesiapan APBD akan menguntungkan para kompetitor, para kompetisi untuk berkompetisi secara sehat, secara demokratis di tahun 2024. Ada beberapa daerah-daerah itu PJ itu dia ikut menjadi salah satu calon di daerahnya. Ya. Penempatan PJ yang sekarang di PJ wali kota, PJ Buton, Busel, Buten dan lain-lain, hampir benar-benar memang dari kacamata saya bahwa memang penempatan PJ itu cukup normatif melihat pergolakan demokrasi di sini. Namun demikian, apakah peran mereka ini bisa menjadi sebuah gejolak politik yang baru untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau partai-partai politik? Nah, sebagai praktisi demokrasi, melihat ini seperti apa?